Ini adalah sejarah singkat dari beberapa pahlawan nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. 1. Soekarno, 1949. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau sangat berperan dalam memimpin perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Soekarno juga dikenal sebagai penggagas Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Muhammad Hatta, 1990. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia dan juga merupakan proklamator kemerdekaan bersama Soekarno. Hatta berperan penting dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Hatta adalah tokoh ekonomi dan pendidikan yang membentuk landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. 3. Jenderal Sudirman, 1919-1990. Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional yang pertama dan tokoh penting dalam Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Meskipun menderita penyakit, Sudirman tetap memimpin gerilya melawan penjajah dengan semangat tinggi dan ia menjadi simbol keberanian dan dedikasi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Mbak Kartini, Dini 1904. Era Kartini adalah pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menulis surat-surat yang kemudian dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Jawa. Kat Nyak Dien, 1948-1928. Kat Nyak Dien adalah pahlawan dari Aceh yang memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Setelah suaminya, Teuku Umar, gugur dalam pertempuran, Kat Nyak Dien melanjutkan perjuangannya dengan penuh semangat. Ia dikenal sebagai sosok yang tangguh dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Aceh. 6. Ki Hajar Dewantara, 1999. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga terkenal dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Maja Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi dukungan. 7. Patimura, 1915. Thomas Matulesi, yang dikenal sebagai Kapitan Patimura, adalah pahlawan Maluku yang memimpin perlawanan terhadap Belanda pada awal abad ke-19. Ia berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua, namun kemudian ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda. Patimura menjadi simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme. Sultan Hasanuddin, Hamengkubuwono. Sultan Hasanuddin adalah raja dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan yang memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda. Hasanuddin terkenal karena keberaniannya dalam memimpin pertempuran melawan Belanda dan berhasil mempertahankan wilayahnya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dipaksa untuk menyerah. Zimai, Tuanku Imam Bonjol, 1224. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin Perang Padri di Sumatera Barat yang awalnya bertujuan untuk memurnikan ajaran. Semin, Tuanku Imam Bonjol, 1224. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin Perang Padri di Sumatera Barat yang awalnya bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari adat yang dianggap menyimpang, namun kemudian berkembang menjadi perjuangan melawan penjajahan Belanda. Imam Bonjol dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam mempertahankan wilayah Minangkabau dari kolonialisme. Dewi Sartika, 1447. Dewi Sartika adalah tokoh emansipasi perempuan dari Sunda yang mendirikan sekolah bagi perempuan, yaitu Sakola Istri. Ia berjuang agar perempuan Indonesia, terutama di Jawa Barat, mendapatkan pendidikan yang layak. Perjuangannya dalam pendidikan menjadikannya sebagai pelopor dalam memajukan kaum perempuan di Indonesia. Para pahlawan ini memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, baik melalui perjuangan fisik melawan penjajah maupun dalam bidang pendidikan dan sosial.